Halo teman-teman, masih tentang persiapan UTBK tahun 2021. Kali ini kita akan membahas tentang matriks dan vektor. Baik, kita langsung lihat aja yuk soalnya. Soal nomor 1, diketahui matriks B 1, negatif 4, 5, negatif 2. Dan berlaku persamaan matriks A kuadrat ditambah matriks B sama dengan 3, negatif 2, 4, negatif 1. Determinan matriks A pangkat 4 adalah, ya, di sini kan diketahui ya, matriks A kuadrat ditambah B itu adalah 3, negatif 2, 4, negatif 1. Nah, di mana di sini untuk matriks B kita pindah ruas dulu ya, yang tadinya positif jadi negatif. Nah, matriks B ini diketahui di soal adalah 1, 5, negatif 4 sama negatif 2 ya. Nah, kita hitung, kita kurangi ya, 3 kurangi 1, 2, 4 kurangi 5, negatif 1, negatif 2, lalu ada min bertemu dengan min ya, jadi plus, jadi negatif 2 tambah 4, hasilnya 2. Lalu ada negatif 1, min lagi ya, jadi plus, jadi negatif 1 ditambah 2, jadi 1. Nah, sehingga kita dapatkan A kuadrat ini 2, negatif 1 sama 1. Nah, di sini yang ditanya adalah determinan matriks A pangkat 4. Nah, yang diketahui adalah A kuadrat ya. Nah, kita cari determinan dari A kuadrat terlebih dahulu. Untuk determinan, ingat, pertama adalah 2 kali 1. Lalu kita kurangi dengan 2 dikali negatif 1. Nah, ini kan negatif 1 kali 2 kan negatif 2 ya, lalu bertemu sama min, jadi 2 tambah 2, 4. Nah, sehingga determinan dari A kuadrat itu 4. Namun yang ditanya adalah determinan matriks A pangkat 4. Nah, kalian harus ingat sifat determinan yang ini ya. Nah, ini harus ingat, ini sama aja dengan determinan itu dipangkatkan. Sehingga bisa kita manipulasi seperti ini. Dari yang ditanya, matriks A pangkat 4 itu bisa kita ubah menjadi determinan dari matriks A kuadrat kita kuadratkan sesuai sifat determinan matriks. Di sini untuk determinan A kuadrat itu kan sudah diketahui ya bahwa 4. Sehingga 4 kuadrat itu adalah 16. Jadi dapat kita simpulkan di sini determinan matriks A pangkat 4 itu 16D. Kita lanjutkan lagi di soal yang nomor 2, diketahui matriks A 2, 1, 3, 5 mempunyai hubungan dengan B. Negatif 5, 3, 1, negatif 2. Dan matriks C 3, 2, 1, negatif 5 mempunyai hubungan serupa A dan B. Nah, berarti gini nih, si matriks A ini mempunyai hubungan sama matriks B. Kita lihat dulu hubungan antara si matriks A sama B-nya. Kita lihat di sini. Ini kan 1, 3, lalu ini 3, 1 ya. Ini berarti tinggal tukar tempat. Yang tadinya 1 di atas jadi 1 di bawah. Nah, ini yang pertama. Kalau yang ini 25 ya, ini negatif 5 sama negatif 2. Ini hubungannya gimana? Nah, ini yang hijau hubungannya adalah kita balik ya, kan 25 jadi 52 ya, lalu ganti tanda, yang tadinya positif jadi negatif. Nah, C ini kan juga mempunyai hubungan yang sama dengan A sama B ya. Nah, berarti untuk D kita bisa gunakan seperti ini. Yang pink itu kita tukar tempat, yang tadinya 21 jadi 12. Nah, yang hijau kita tukar tempat sama ganti tanda, yang tadinya positif jadi negatif dan kita tukar, sehingga 3 itu berubah jadi
min 3 di bawah ya, lalu ini menjadi 5 di atas. Sehingga untuk matriks D ini kita dapatkan 5, 1, 2, negatif 3. Nah, tinggal kita jawab matriks C ditambah D. Nah, berarti 3 tambah 5, 1 tambah 2, 2 tambah 1, negatif 5 ditambah negatif 1. Tinggal kita hitung aja. Kita dapatkan 8, 3, ini juga kita dapatkan 3, ini kita dapatkan negatif 8. Nah, sehingga C plus D adalah 8, 3, 1, negatif 8. A jawabannya. Kita lanjutkan lagi di soal nomor 3. Diketahui matriks P 2, 1, 3, 3. Lalu ada matriks Q, negatif 1, negatif 2, 1, 0. Dan determinan dari PQ adalah K. Jika garis 2x min y itu sama dengan 4 dan 3x min 2y sama dengan 5 berpotongan di titik A, maka persamaan garis yang melalui A dengan gradien K adalah, ya di sini kalian untuk mencari persamaan garis itu kan ada titik sama gradiennya ya. Dan di sini gradien K itu sama aja dengan determinan dari si PQ ini. Nah, berarti kita cari ya determinan dari PQ ini untuk mendapatkan gradiennya. Nah, yang diketahui kan P sama Q. Berarti kalau kita mencari PQ, kita kalikan untuk mendapatkan determinan PQ. Nah, kita kalikan terlebih dahulu. Matriks P dan Q kita kalikan. Langkah mengalikannya adalah, yang pertama adalah 2 dikali negatif 1, negatif 2 ya, lalu 1 dikali 1 dapat 1. Lalu ini 3 kali negatif 1, negatif 3, 3 kali 1, 3. Kalikan lagi sama kolom kedua, 2 kali negatif 2, min 4, 1 kali 0, 0. Ini 3 kali negatif 2, negatif 6, 3 kali 0, 0. Kalau sudah kita kalikan matriks P sama Q-nya, nah kita hitung, kita dapatkan ini negatif 1, ini 0, ini dijumlahkan dapat negatif 4, ini juga negatif 6. Tinggal kita cari determinannya untuk mendapatkan gradien A ya. Yuk kita cari determinannya. Determinan berarti di sini negatif 1 kali negatif 6 dikurangi negatif 4 kali 0 ya. Kita hitung negatif 1 kali negatif 6 dapat 6 ya. 6 kurangi 0, 6 tambah 0 ya 6 ya. Oke, jadi di sini determinan PQ-nya 6 dan gradiennya 6. Sekarang kita tinggal mencari titiknya nih. Titiknya ini kan berpotongan di titik A ya, dan diketahui persamaan garis 2x min y sama dengan 4, 3x min 2y sama dengan 5. Untuk mendapatkan titik A berarti kita gunakan eliminasi atau substitusi ya untuk mendapatkan x-y-nya. Nah, di sini kita gunakan eliminasi. Nah, ini saya mau mendapatkan x-nya, berarti ini 2 sama 1. Kita kalikan 2, dapat 4x min 2y, lalu 8. Yang di bawahnya ini kita kalikan 1 sama ya, lalu kita cari ya untuk mendapatkan nilai x-nya. Nah, supaya y-nya habis itu kan dikurangi ya. Nah, sehingga 4x dikurangi 3x kan x, 8 kurangi 5, 3. Jadi x-nya 3, berarti tinggal kita cari yang y. Boleh kita masukkan persamaan ini, salah satu bisa kita pilih, 3 kita masukkan, lalu kita hitung ya, ini dapat 9. 9 nanti pindah ruas kan jadi min 9 ya. Nah, saya langsung pindah ruas. Ini min 9, 5 kurangi 9 negatif 4 ya. Negatif 4, lalu ini ada negatif 2. Berarti y-nya negatif 4 bagi negatif 2. Nah, min sama min jadi plus, jadi y-nya 2. Sehingga dapat kita simpulkan si titik A-nya ini x, y, di mana x-nya 3, y-nya ini 2.
Nah, jadi titik A-nya 3,2. Gradiennya adalah M. Tinggal kita cari persamaan garisnya. Kita cari persamaan garisnya dengan menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Di sini untuk Y1-nya 2, untuk X1-nya 3, M-nya adalah 6. Nah, tinggal kita hitung. Ini min saya pindah ruas jadi plus ya di sebelah kanan. Ini dapat 6x, ini dapat negatif 18. Nah, ini kan min saya pindah jadi plus ya. Lalu min 18 ditambah 2 dapat berapa? Ya, dapat negatif 16. Kita lihat option. Oh, ternyata semuanya di sebelah kanan ya. Oke, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas, kalau Y-nya kita pindah di sini ya. Ini kan kita dapatkan 6x min Y min 16 sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah bentuk persamaan garisnya. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan lagi di soal yang nomor 4. Diberikan 4 matriks A, B, C, D berukuran 2x2 dengan A ditambah C, B transpose sama dengan CD. Jika A mempunyai inverse, determinan D transpose min B sama dengan M dan determinan C itu N, maka determinan 2 dikali A inverse itu berapa? Baik, kita akan menghitung ini. Kalian harus ingat dulu sifat dari determinan ya. Di sini ada D transpose dikurangi B itu sama aja dengan B dikurangi D transpose. Jadi ini kalau kita bolak-balik itu determinannya sama. Lalu kalau inverse dari A itu sama aja 1 per determinan A. Lalu ada perkalian ya, kalau K dikali A itu sama aja K pangkat N. N-nya ini ordonya si matriks ya. Kalau ordonya 2 ya 2. Kalau 3 ya 3, N-nya ordonya. Lalu dikalikan matriks A-nya. Nah, ini ingat kembali sifatnya. Nah, di sini ada A ditambah CB transpose sama dengan CD ya, diketahui. Nah, kita ubah dulu ya. Yang matriks ini ya, kita pindah ke ruas kanan. Jadi kurang ya, CB transpose. Lalu di sini kita faktorkan supaya lebih mudah. Ini kan ada sama-sama C ya. C-nya kita keluarkan, kita faktorkan, kita dapatkan D dikurangi B transpose. Nah, sekarang sampai sini. Di sini kan diketahui determinan C itu N, lalu determinan D ini kan M ya. Determinan D transpose min B itu kan M, diketahui dari soal kan seperti ini ya. Lalu determinan yang C ini kan N ya. Nah, di sini kita sudah dapatkan ini ya. Berarti kita bentuk masing-masing ini determinan ya, karena ini juga bernilai sama, di mana determinan C itu N, lalu untuk determinan D dikurangi B transpose itu M. Sehingga bisa kita dapatkan determinan A ini adalah N dikali dengan M. Ya, jadi determinan A itu N dikali dengan M. Nah, lalu yang ditanya di sini itu adalah determinan 2A inverse ya. Nah, berarti kalau yang ditanya adalah determinan 2 dikali A inverse, nah kita gunakan sifat lagi dari sifat yang ini ya. 2 pangkat N ya, N-nya ordonya. Lalu kalau A inverse-nya itu nanti 1 per A. Nah, ini kita gunakan seperti ini ya. 2 pangkat N, N-nya adalah ordo. Ordonya kan 2 kali 2 ya, jadi 2 pangkat 2. Lalu di sini ada A inverse. A inverse ya, kalian gunakan 1 per determinan dari A. Nah, ini sifat dari determinan. Nah, jadi 1 per determinan A. Determinan A ini kan sudah kita dapatkan, di mana determinan A ini adalah
nm ya, jadi 1/nm. Oke, ini nm ya, jadi 1/nm. Kita kalikan, kita dapatkan 4/nm. Dan ini ekuivalen dengan yang A ya, 4/mn. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal yang nomor 4. Baik, kita lanjutkan lagi di soal nomor 5. Apabila transpos dari matriks X ya 2021 XY sama dengan inverse dari X, maka nilai dari determinan X yang mungkin adalah oke, di sini ada matriks X 2021 XY ya. Nah, ini apabila transpos dari matriks X sama dengan inverse dari Y. Oke, kita cari coba determinannya dulu ya. Kalau determinannya ini berarti kan 2020 dikali sama Y dikurangi 2021 dikali X. Ya, jadi determinan X ini 2020Y dikurangi 2021X. Lalu ingat sifat determinan ya. Kalau determinan dari X itu sama aja kalau determinan dari yang transpos ini itu sama aja ya dari sifat determinan. Dan di sini kan diketahui di soal apabila transpos dari matriks ini ya, transpos matriks ini itu kan sama aja dengan inverse dari si X-nya. Ya, jadi sama. Jadi di sini ya untuk inverse dari X itu sama aja dengan 1 per determinan X ya. Ini sifat dari determinan. Ya, jadi ini yang pertama harus ingat sifat. Kalau transpos itu sama aja dengan X-nya. Lalu kalau inverse X itu sama aja 1 per X. Nah, di sini kan diketahui ya tadi di soal kalau X transpos itu sama aja dengan inverse-nya. Di soal diketahui ini adalah sama. Nah, sehingga bisa kita jabarkan seperti ini. Kalau matriks X transpos itu kan sama aja dengan X ya, determinan. Lalu kalau inverse ya, itu kan sama aja dengan 1 per determinan X. Nah, ini dari sifat. Nanti kita tinggal mengganti aja. Setelah itu di sini ya kita jabarkan. Ini yang masih bingung nih, ini kalau yang X transpos itu kan sama aja dengan X. Kalau yang X ini sama aja 1 per X. Lalu yang determinan X ini 2020Y min 2021X. Itu sama aja 1 per determinannya ya. Jadi 1 per 2020Y dikurangi 2021X. Nah, ini bisa kita kali silang. Ini bisa kita kali silang dengan yang ruas kiri kita dapatkan kuadratnya ya. Karena kalau dikalikan itu kan sama, sehingga bisa kita tulis ini kuadrat. Ini kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini 2020Y dikurangi 2021X sudah kita dapatkan sebelumnya. Bahwa itu adalah determinan dari X. Jadi di sini kita ubah determinan X kuadrat itu sama dengan 1. Berarti kalau determinan X sendiri itu bisa apa? Bisa 1 sama negatif 1. Nah, jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah A, 1 atau negatif 1. Kita lanjut di soal yang nomor 6. Diketahui vektor U dan vektor V untuk sudut M jika panjang vektor U pada V sama dengan 4 kali panjang V, maka perbandingan panjang U terhadap panjang V. Oke, sekarang kalian harus ingat dulu sudut antara vektor ya. Di sini ada sudut antara vektor U dan vektor V, itu M. Nah, itu adalah U kali V per panjang U kali panjang V. Lalu ingat pula panjang proyeksi ya.
U pada V. Misalkan panjang proyeksinya itu C, itu adalah berarti U dikali V per panjang V. Dan di sini untuk panjang proyeksi itu diketahui 4 kali panjang V ya di soal, jika panjang proyeksi U pada V sama dengan 4 kali panjang V. Jadi untuk proyeksinya bisa kita tulis di sini 4 kali panjang V. Nah, kalau sudah kita bisa lihat ini ya, U dot V. Untuk U dot V itu kita bisa kali silang ya, untuk ini cos M dikali panjang U panjang V. Ini juga bisa kita kali silang, di mana U dot V ini 4 kali panjang V kali panjang V. Nah, dari persamaan 1 sama 2 ini ya, persamaan 1 sama 2 bisa kita dapatkan bahwa cos M dikali panjang U panjang V itu sama aja 4 dikali panjang V dikali panjang V. Panjang V-nya bisa kita sederhanakan, kita dapatkan cos M dikali panjang U sama dengan 4 dikali panjang V. Yang ditanya adalah perbandingan panjang U terhadap panjang V. Nah, jadi panjang U kita bandingkan sama panjang V. Ya, berarti kita dapatkan 4 per cos M. Nah, ini adalah perbandingannya ya. Berarti kita dapatkan jawabannya adalah B. 4 dibanding sama cos M. Kita lanjut di soal yang nomor 7. Vektor A dan vektor B membentuk sudut alfa dengan sin alfa 1 per akar 7. Maka jika panjang A ini sama dengan akar 5 dan A dot B ini akar 30, maka B dot B. Oke, di sini ada sin alfa ya, 1 per akar 7. Nah, ini alfanya di sini. Ingat ya, sin demi depan dibagi miring. Berarti ini 1 yang miringnya akar 7. Ini untuk sin alfa. Kita cari sisi yang ini nih. Dengan menggunakan Pitagoras kita bisa dapatkan akar 7 dikuadratkan dikurangi 1. Nah, kita dapatkan untuk sisi yang ini adalah akar 6. Nah, sekarang kalau kita cari cos alfa ya, kalau cos alfa itu kan kosami, samping per miring. Nah, berarti kalau yang sampingnya ini akar 6, yang miringnya ini akar 7. Jadi cos alfa ini akar 6 per akar 7. Oke. Nah, sampai sini ya, sampai sini kita lihat di soal ya. Di sini kita cari dulu untuk cos alfanya ya, untuk mendapatkan B dot B-nya nanti. Ingat untuk sudut antar vektor ini A dot B dikali panjang A panjang B. Nah, berarti seperti ini, A dot B-nya ini akar 30. Untuk panjang B di soal belum ada deh panjang A ya, panjang A-nya akar 5 kita ubah. Ya, ini sama dengan akar 6 per akar 7. Boleh kita kali silang yang ini kita kali silang, dapat akar 30 dikali akar 7, akar 6 dikali panjang B dikali 6. Nah, ini akar 5 sama akar 6, ini kan akar 30 ya. Dan di sisi ruas kiri ada akar 30 juga, sehingga bisa kita sederhanakan, sehingga kita dapatkan panjang B-nya adalah akar 7. Nah, sekarang kalian harus ingat sifat lagi ya dari vektor. Di sini kalau B dot B itu sama aja dengan panjang B kali panjang B atau panjang B dikuadratkan, sehingga akar 7 dikuadratkan kita dapatkan 7. Nomor 7 jawabannya adalah C, 7. Baik, kita lanjutkan lagi di soal yang nomor 8. Di sini ada vektor A X plus 1I plus XJ ya. Lalu di sini ada vektor B 2xi plus 3x plus 1j. Dan P adalah proyeksi vektor B ke A. Jika panjang P itu kurang dari atau sama dengan 2A, maka nilai X yang memenuhi adalah apa?
Baik, di sini kita ingat kembali panjang proyeksi B pada A ya, di mana panjang proyeksinya ini adalah P. Nah, panjang proyeksinya itu adalah A dot B per panjang A. Dari soal nomor 8 diketahui kalau panjang P-nya ini kurang dari atau sama dengan 2 dikali panjang A ya. Dan di sini untuk proyeksi ya, proyeksi B pada A itu kan A dot B dikali panjang A ya. Lalu ini ada 2 dikali panjang A. Nah, di sini kita bisa kali silang. Ini kita dapatkan 2 panjang A kuadrat ya. Jadi A dot B ini kurang dari atau sama dengan 2 panjang A kuadrat. Nah, lalu di sini untuk yang vektor A itu kan diketahui X plus 1I plus XY ya, bisa kita tuliskan seperti ini, X plus 1 X lalu dot ya yang B nya berarti bisa kita tuliskan 2X 3X plus 1, ini sama aja dengan 2 ya, ini ada panjang A ya, panjang A dikuadratkan. Lalu kita hitung di sini ada X plus 1 dikali 2X. Nah, kita dapatkan 2X kuadrat ditambah 2X ya, ini kita kalikan. Lalu yang ini X sama 3X plus 1 kita kalikan juga. Di sini ada X dikali 3X itu kan 3X kuadrat ditambah X. Nah, lalu di sini ya kita kuadratkan. Nah, kenapa panjang A-nya ini sama aja X plus 1? Ingat sifat juga ya, kalau A dot A itu kan juga sama aja dengan panjang ya, panjang dari A-nya. Jadi kita cukup mengkuadratkan si vektor A ini. Nah, kalau sudah dikuadratkan kita hitung lagi. Di sini ada 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat itu adalah 5x kuadrat. 2x ditambah x itu 3x. Ini kita hitung dulu, ini kita dapatkan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah sama x kuadrat. Nah, lalu nanti kita kalikan 2. Kita kalikan 2 atau kita sederhanakan lagi dulu ya supaya jauh lebih sederhana. Ini ada x kuadrat sama x kuadrat, itu bisa menjadi 2x kuadrat ditambah 2x plus 1, baru kita kalikan 2. Kita kalikan 2 dapat 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 2. Kita pindah ruas ya, kita pindah ruas. Di sini ada 5x kuadrat dikurangi 4x kuadrat ya, dapat x kuadrat. Lalu 3x min 4x dapat x. Lalu 2 pindah ke ruas kiri merubah menjadi negatif 2. Nah, ini kita sudah sederhanakan. Baru kita faktorkan, nanti kita faktorkan untuk mendapatkan nilai x-nya. Kita faktorkan, kita dapatkan x plus 1 dikali x min 2 itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, di mana x-nya ini berarti negatif 1, yang ini x-nya berarti 2. Baru kita lihat di sini, kita buat titik negatif 1 sama 2. Lalu untuk 0 ini kan di tengah-tengah ya. Kalau 0 ini posisinya di tengah-tengah sini, kita masukkan 0 di sini, 0 di sini. Negatif ya hasilnya. Jadi yang 0 ini negatif. Jadi yang di sini positif, yang bagian 0 negatif. Yang ditanya adalah kurang dari atau sama dengan, berarti ini nih yang kurang dari, yaitu x-nya di antara ya, di antara. Nah, jadi di sini negatif 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi soal nomor 9. Diketahui vektor-vektor dari A, B, C dengan B negatif 1, negatif 2,1, B tegak lurus C, dan vektor A kurangi B kurangi C itu 0. Jika panjang A ini 5 dan sudut antara
A dan B adalah alfa ya, adalah alfa, maka luas segitiga yang dibentuk ujung-ujung vektor A, B, C adalah Oke, sekarang di sini diketahui kalau vektor B-nya ini negatif 2, 1. Nah, lalu di sini kita cari dulu panjang B-nya ya. Panjang B-nya berarti kita kuadratkan. Kita dapatkan 4 ditambah 1 ya, jadi akar 5. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat di soal bahwa B ini tegak lurus dengan C ya, vektor B tegak lurus dengan C. Ingat, kalau tegak lurus berarti B do C-nya ini sama dengan 0. Itu kalau dua vektor dikatakan tegak lurus ya. Di sini diketahui A kurangi B kurangi C itu 0 di soal. Nah, ini bisa kita ubah. Min sama min pindah ruas sebelah kanan kan jadi P plus C ya. Jadi vektor A ini itu sama aja B ditambah C. Nah, terus yang ditanya adalah luas segitiga yang dibentuk oleh ujung-ujung vektor A, B, C. Ya, di sini berarti ini kan B-nya. Ya, lalu ini C-nya ya. Nah, ini untuk A-nya, karena kan si vektor A ini sama aja dengan B plus C. Nah, kita akan mencari luas segitiga yang di ujung-ujungnya. Namun, di sini yang harus kalian ingat ya, kalau ada sifat seperti ini kita bisa menggunakan panjang A kuadrat ya. Panjang A kuadrat sama dengan panjang B kuadrat ditambah panjang C kuadrat ditambah 2 kali BC ya. Ini untuk sifat dari vektor. Lalu di sini kalian lihat di sini ada panjang A ya. Panjang A-nya ini kan sudah kita dapatkan panjang A-nya 5. Nah, kita ubah berarti 5 kuadrat. Lalu kalau yang panjang B ini kan akar 5 kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2. Nah, di sini ada B do C. B do C itu kan karena tegak lurus ya antara si vektor B sama C-nya, berarti kan 0 B do C-nya itu. Tinggal kita hitung di sini. Kita hitung untuk mendapatkan si panjang V. Ini kita hitung, kita dapatkan 25. Ini kita kuadratkan dapat 5. Lalu panjang C kuadrat ditambah 0. Nah, berarti kalau yang panjang C kuadrat ini 25 dikurangi 5 ya. Berarti kita dapatkan panjang C-nya ini adalah akar 20. Nah, sudah kita dapatkan panjang A, panjang C ya. Di sini panjang C-nya akar 20, panjang B-nya 5. Nah, kita kan yang ditanya adalah luas segitiga ujung-ujungnya nih ya. Berarti kalau ujung-ujung yang ini ya, ujung-ujungnya berarti kebentuknya yang luas daerah kuning ini. Dan luas daerah kuning ini sama aja luas yang daerah putih ini, dimana kalau luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi, berarti setengah dikali akar 20 dikali akar 5, kita dapatkan akar 100. Akar 100 itu kan 10, sehingga didapat 10 dikali setengah adalah 5. Jadi luas segitiga yang dibentuk adalah 5. D jawabannya. Baik, sekian dulu, semoga sukses dan semoga ini bisa bermanfaat.